Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Gibi Gabrielia dengan NIM 2410412220027, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat memiliki 8 kompetensi, yaitu 1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment. 2. Kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural kompetensi. Kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice. Keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health science. Ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management. Kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking. Dari pemaparan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat tadi, kompetensi yang saya ambil yaitu kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Kompetensi ini memiliki beberapa subkompetensi penting. Yang pertama, mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait isu-isu kesehatan dari berbagai sumber yang valid. Informasi ini bisa berupa data epidemiologi, survei kesehatan, laporan dari lembaga kesehatan, atau hasil riset terkini. Setelah itu, mereka perlu meringkas informasi tersebut untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Proses interpretasi adalah untuk memahami makna di balik data tersebut dalam konteks kesehatan masyarakat dan membuat analisis yang berguna untuk merumuskan kebijakan. Yang kedua, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat. Dalam perencanaan kebijakan kesehatan, penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk menangani masalah kesehatan tertentu. Pilihan kebijakan ini harus disampaikan secara jelas, padat, tanpa ambigu, agar dapat dipahami oleh pemangku kebijakan, pihak terkait, dan masyarakat. Ketiga, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Sarjana kesehatan masyarakat harus mampu membahas dan menjelaskan dampak kebijakan dari segi kesehatan atau seperti efektivitasnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Fiskal atau biaya yang diperlukan dan dampaknya pada anggaran, administrasi atau kemampuan sistem untuk mengimplementasikan kebijakan, legal atau sesuai dengan peraturan yang ada, sosial atau pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan politik atau terkait dengan penerimaan atau penolakan dari pihak terkait. Yang keempat, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan. Setiap kebijakan yang dirumuskan harus dievaluasi kelayakannya. Ini melibatkan penilaian apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada, baik finansial, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Yang kelima, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat diharapkan untuk menguasai teknik-teknik terbaru dalam analisis kebijakan dan perencanaan kesehatan, seperti penggunaan perangkat lunak analisis data, model simulasi, atau pendekatan berbasis bukti. Yang keenam, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Setelah menganalisis berbagai data dan informasi yang ada, sarjana kesehatan masyarakat harus mampu memutuskan tindakan yang tepat untuk menangani masalah kesehatan yang dihadapi. Keputusan ini bisa melibatkan pemilihan kebijakan, intervensi kesehatan masyarakat, atau inisiatif lainnya yang sesuai dengan konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Ketujuh, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Sarjana kesehatan masyarakat harus dapat mengembangkan rencana yang mencakup langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, seperti menentukan sumber daya yang diperlukan,
jadwal pelaksanaan, serta siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahap implementasi. Yang terakhir, atau yang ke-8, mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Setelah kebijakan disusun, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi rencana yang konkret. Ini melibatkan penataan organisasi, pengaturan struktur yang diperlukan, serta desain program-program spesifik yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.